Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Banana. Di sini kami akan melakukan tutorial gimana caranya kita ngedeploy web lewat Gcloud. Jadi pertama-tama kita ke Compute Engine dulu ke VM instance. Lalu kita buat si VM-nya dulu. Di sini namanya bebas ya. Eh, Misalnya kita mau ini aja, VM Banana. Lalu regionnya bebas dan zonnya kita jadiin ini aja. Lalu untuk tipe mesinnya kita pakai E2 karena lebih murah. Lalu untuk mesin ininya, core-nya kita pakai yang E2 small. Lalu kita ke OS and storage, kita change, lalu kita ubah ke Ubuntu. Kita pakai Ubuntu yang ini, Ubuntu 22,04 LTS yang kali 8664 sama inilah AMD 64 Gemini ini. Lalu kita select, lalu kita pencet create. Lalu setelah membuat VM ini kita ke firewall. Kita buat dulu firewall role ya. Di sini untuk namanya ini kita pakai allow HTTP. Untuk hal-hal beginian kita kasih default aja. Untuk target teksnya kita misalkan input numpang HTTP. Lalu untuk IPv4 range-nya kita pakai yang default ini, 0.0.0.0/0. Oke. Untuk protokolnya kita centangin TCP, kita input 80. Selanjutnya kita create. Oke, setelah firewallnya udah di create gini, kita masuk ke IP address. Lalu reserve eksternal ini. Untuk namanya kita bebas, tapi kita merekomendasikan untuk pakai nama apa ya? Nama yang tadi CVM-nya. Tadi kita pakai nama VM Banana. Ini untuk mempermudah aja. Untuk ininya attach-nya jangan lupa kita kasih ke VM yang kalian buat. Lalu reserve. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, setelah sukses begini, kita balik lagi ke VM instance-nya. Lalu kita pencet si SSH ini, kita connect. Kita authorize. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal.
Oke, semuanya kita akan lanjut ke konfigurasi dari apa namanya si backendnya ya. Oke, di sini kita bakalan eh, setup buat bagian dari si frontend. Jadi sebelumnya kita bakal eh, update dulu sistemnya dengan sudo apt get update. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, udah selesai, langsung kita masuk ke sudo apt dot get dot apa upgrade min ya. Nah, ini habis itu kita bakal install Node.js-nya dengan sintaks curl min fssl terus linknya. Nah, ini enter. Kita lanjut dulu. Kita install, kita tunggu prosesnya. Nah, ini udah selesai teman-teman, kita bakal lanjut buat install git. Nah, kita install gitnya dulu. Nah, setelah ini kita bakalan cek installation dari Node dan npm-nya. Kita cek Node dulu. Nah, ini udah kita ketahui ya Node-nya. Itu versi 12.22.9. Nah, kita bakal masuk ke cek npm versionnya. Nah, ini belum terinstall data npm, kita install dulu aja. Oke. Kita lanjut ya, ternyata ini kayaknya salah di sintaksnya. Kita bakal coba lagi. Nah, oke, ternyata yes. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Kita bakal lanjut install buat PM ya. Nah, sekarang kita bakal upload apa namanya kodenya. Jadi kita udah siapin kode gitu.
Oke teman-teman, jadi kesalahannya itu ternyata ada di bagian ininya ya. Jadi pas kita copy linknya ini harusnya nggak pakai spasi. Oke, kita lanjut buat masuk ke folder Git yang udah kita buat sebelumnya. Kita bakal lanjutin prosesnya. Nah ini, enter. Nah kita udah masuk ke bagian Gitnya. Selanjutnya kita install dan run buat backend ya. Oke teman-teman, jadi ini udah bisa ya. Tadi kayaknya ketinggalan spasi mungkin. Kita lanjut, kita bakal install dengan npm install. Nah ini tunggu aja prosesnya. Kita bakal cek nano env-nya. Nah, kita bakal isi nano env-nya pakai port dan juga node env. Nah, kita bakal masukkan di sini. Cara save-nya adalah dengan cara kita Ctrl O, Enter dan juga Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kita kembali lagi ke yang sebelumnya. Lalu kita ketikkan nano package JSON. Oke. Setelah kita tambahkan, kasih koma dong. Oke, kita Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X lagi. Nah, setelah ini kita npm run build. Nah, sudah. Kita masukkan. Oke. Lalu kita save dulu. Nah, kalau kita cek statusnya, sudah. Ya, lalu kita akan keluar dari backend dan dilanjutkan oleh Natek.
Oke, kita tadi sudah apa melewat dari konfigurasi sama ini ya bagian backend. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian front end, teman-teman. Jadi kita langsung aja cd front end. Nah, kita masuk ke bagian front endnya, lalu kita akan harus npm install dulu, teman-teman. Kita install dulu npm-nya kita dulu, sebentar. Dan nunggu npm installnya berhasil. Nah, sekarang udah selesai. Nah, kita mau ngapain lagi? Sekarang kita langsung ke Nano Source. Nano Source kita langsung ke aplikasi, bukan aplikasi, maaf. Maksud saya ke ini, file app.tsx. Kita udah nyampe sini kan, kita udah dibuat API yang dibuat oleh teman kami, Iqbal. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita cuma hanya menggantikan localhost menjadi API. Jadi biar kita bisa membuka websitenya lewat API, tidak nggak menggunakan localhost. Jadi API login. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian paling bawah. Jadi pastikan yang ada di tulisan HTTP localhost 8000 diganti dengan API, teman-teman. Nah, kita cek lagi nih, di bawah masih ada lagi atau enggak. Kalau misalnya tidak ada, artinya berarti kita sudah oke. Jadi tinggal Ctrl O, Enter dan Ctrl X. Nah, karena kita sudah install ya, kita lanjut ke npm run build. Kita menjalankan npm kita yang sudah dibuat, teman-teman. Nah, ini sudah oke, sebentar, sini ada sedikit masalah ya. Bagian TypeScript, Docker. Hmm. Oke, kita coba lanjut ya. Langsung ke sudo npm smng serve. Oh iya, maaf, saya agak lupa satu hal. Saya lupa menambahkan install. Oke, setelah kita mendownload sudah npm install Mingy serve, kita lanjut ke bagian PM2. PM2 serve this 3000, terus name, nama front end, terus habis itu dia namanya spa. Ya, kita lupa di sini bagian name jwt up ya, jwt, terus strip front end spa. Nah, ini bakal jadi ya, dan akan jadi eh, name dari ininya front end portnya 3000. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Kita jangan lupa harus save dulu proses manajernya. Dan ini udah di save, jadi biar nggak hilang. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Yaitu sudo setup engine kita dulu, engine X. Jadi engine X itu sudo apt terus get install. Jangan lupa dikasih min ya, karena biar langsung auto accept, karena kan pasti ada pilihan yes and no gitu. Nah, kita langsung buat engine X-nya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita langsung ke sudo nano. Sudo nano langsung ke etc. to Nginx. Sorry, agak sedikit typo. Nginx. Dan lalu langsung ke sites enable available. Lalu langsung ke jwt.apps. App. Nah, kita sini langsung memasukkan beberapa konfigurasi yang kita perlukan, teman-teman. Nah, sebentar ya. Nah, sini kita memasukkan server. Kita listen 80. Ini dari
pembuatan firewall ya TCP/80 itu server name. Ini front end dari beberapa lokasinya yang kita harus dimasukkan. Dan ini juga ada backend API yang perlu dibutuhkan juga. Dan ini ada course headers. Nah, kalau udah kita langsung Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Jadi, apa yang kita lakuin sekarang? Yaitu kita akan melakukan sudo ls, oh bukan n, kalian salah maaf, yes, lalu cetera nginx, terus sites available tadi, oops, available, lalu langsung ke GPT app, lalu ke terus cetera, terus nginx, langsung ke sites enable untuk kita bisa menyalakan website ini. Mengaktifkan maksud saya, lebih akurat. Oke, maaf ya tadi ada sedikit masalah ya tadi ya di apa sih namanya itu di SSH ya. Oke, jadi kita langsung aja ya ke bagian sudo rm. Tadi kan seperti saya bilang sebelumnya menghapuskan file directory yang defaultnya, etc. Terus nginx, habis itu ke ini sites enable lalu default. Nah, jadi jadi kita ketik secara default, lalu kita enter. Nah, lalu kita langsung ke bagian sudo ingent, sudo nginx mint. Oke, kemudian susah. Configuration file it is in server nginx configuration test is successful, artinya sudah sukses. Nah, kita lanjutnya untuk melakukan sudo system entity, lalu habis itu kita restore nginx. Nah, jadi maaf agak sedikit typo, ada n di situ. Oh, maaf lagi ada sedikit typo lagi. Oke, kita sudah merestart nginx-nya. Lalu apa yang kita lakukan lagi? Kita nyalakan lagi, kita enable lagi nginx-nya. Ah, shit. Maaf, agak sedikit typo lagi sini. Dan dadah. Nah, lalu kita sekarang mau apa lagi? Kita sekarang mengetes website kita. Nah, oke. Kita sebelumnya kita tuh harus menambahkan dulu spesifik apa dashboard text-nya. Kita lupa satu hal ya. Nah, di bagian sini kita jangan lupa menyalakan allow HTTP traffic, lalu kita menambahkan numpang dot strip, oops sorry maaf, numpang strip HTTP. Nah, lalu sekarang kita mau ngapain? Sekarang pertama kita save dulu, jangan sampai lupa. Jangan lupa kita saving. Oke, sebentar. Ini agak lama gitu. Nah, sudah selesai. Lalu kita balik ke VM Banana. Kita balik ke VM Banana, kita klik open tab. Kita tunggu hasilnya. Nah, kita langsung continue to site aja. By the way. Oke, teman-teman. Sini kita udah ada sedikit perbaikan ya di external IP-nya. Nah, sini sudah berhasil ya. Hasil klik sama username, password gitu ya. Sudah jadi tidak ada beberapa masalah lagi ya teman-teman.
Nah, jadi masalah di utama ini kan saya sudah memperbaiki di bagian beberapa yang ada. Jadi saya balik lagi ke front end ya, ke front end. Terus saya mau make sure aja npm-nya sudah terinstall. Lalu juga saya juga make sure juga untuk npm run build. Nah, setelah npm run build, saya langsung ke bagian LSV untuk mengecek isi dari dist disk. Nah, habis itu lalu kita langsung ke sudo rm main f. Jadi maksudnya itu tuh mau bersihin folder server lama gitu. Jadi ngapus file yang salah. Habis itu kita ini sudo cp or sudo cp min or disk store file www html frontend itu dia buat copy hasil build isi folder disk server. Jadi biar lebih apa matang websitenya. Jadi itu teman-teman dari website deploy website yang kami buat ya. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.